Halo guys, balik lagi di channel gue NDJVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor ya, chapter 561, yang dimana di sini si Jovan ini emang udah dimusuhi oleh beberapa orang yang berada di sekte demonik ya, yang dimana berujung dia harus berada di tempat pelayan, serta di tempat pelayan pun dia dimusuhi juga oleh beberapa salah satu orang terkuat lah di situ ya. Ya, meskipun kalau lawan Jovan mungkin masih menangan Jovan. Nah, di sini dia ditugaskan untuk bersih-bersih nih. Nah, tapi di sini malah bersih-bersihnya dia disuruh bersih-bersih di tempat si ketua sektenya langsung malah ya. Jadi beberapa orang lebih milih menghindari ketua sekte bersih karena banyak orang bilang kalau ketua sekte bersihkan tempatnya itu sangat gila. Kenapa ya, gue nggak tahu juga kenapa penyebabnya ya. Namanya juga ketua sekte demonik, pasti agak rada-rada ya, nggak mungkin orang biasa berpikirnya lebih gila lagi. Makanya kita akan melihat ya seperti apa nih kalau Jovan yang bersihin kali ini. Tapi kalau kalian lihat gambar ilustrasinya, nah ini salah satu rumahnya ya, kayak istana ya, kayak istana-istana. Kalau kita lihat istananya si ketua sekte demonik ini yang berlapis emas, dimana muncullah ketua sektenya yang bernama Yue, kalau nggak salah Yue apa siapa gitu, oke, yang merekrut langsung si Jovan di saat waktu chapter sebelumnya ya, kalau nggak salah ya, dia ini yang merekrut si Jovan untuk masuk ke sekte demonik secara langsung. Karena ngelihat kelicikan Jovan juga, bakat ya Jovan juga yang nggak terbatas. Nah, di sini banyak banget kayak gosip-gosip atau ya informasi dari beberapa, entah itu sekte luar atau sekte dalam, yang dimana ketua sektenya itu sangat gila, yang berarti katanya sih kalau soal kebersihan itu benar-benar gila, nggak boleh ada debu satupun tertinggal ya. Kemungkinan kata mereka langsung dibunuh kali ya sama ketua sekte kalau sampai enggak. Nah, tapi menurut gua di sini karena ketua sekte lah yang merekrut si Jovan ya, berarti ada sesuatu hal yang dia inginkan di Jovan nih. Ya, makanya dia rekrut. Kemungkinan di sini emang ini udah direncanakan oleh si ketua sekte sendiri agar si Jovan itu bisa bertemu dengan si Yuhan ini di dalam istananya, tapi dalam bukan arti panggilan ya, panggilan untuk Jovan secara resmi gitu ya. Karena kan untuk menghindari orang-orang yang emang udah nggak suka sama Jovan, pengawas para ketua yang lain juga yang ngawasin Jovan ini siapa sebenarnya, sampai diundang langsung secara pribadi ya. Nah, makanya di sini tuh nggak ada alasan, nggak ada kecurigaan menurut gue dari beberapa ketua atau tetua ya, Pak Jovan. Karena di sini Jovan membersihkan ini pun bukan keinginan yang dia mau, tapi disuruh oleh salah satu orang terkuat di tempat pelayan. Nah, di sini kemungkinan bisa dimanfaatkan sama Jovan. Tahu sendiri Jovan tuh licik banget kan, tahu sendiri, pintar lah, bukan licik tapi pintar. Nah, kemungkinan di sini bakalan dimanfaatkan oleh dua orang ini ya untuk mengobrolkan atau mencari keuntungan masing-masing nih. Nah, entah, gue nggak tahu si Jovan apakah akan berlatih sama ketua sekte atau diajarin apa, atau hanya sekedar mengobrol. Tapi kita lihat nanti di chapter terbarunya keseruannya, bakal langsung bertarung. Tapi nggak mungkin ya kalau bertarung ya, kemungkinan bakalan berdebat lah, ngobrol kenapa dia harus ada di pelayan dan kenapa juga dia pengen mengorek informasi kenapa dia diincar sama beberapa ketua ya atau tetua yang ada di sekte demonik, sedangkan dia sendiri itu pun harusnya disambut dengan hangat karena diundang langsung oleh ketua sektenya ya. Di sini kemungkinan bakalan dikasih tahu bla 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 ya. Kalau diajarin ilmu atau diajarin kekuatan, kayaknya gue kurang percaya seperti itu. Kenapa ya? Karena Jovan ini kan masih belum di tingkatan tertentu yang pengen ketua sekte mau gitu. Ya, meskipun ketua sekte udah gatal nih pengen ajarin si Jovan. Nah, mungkin dikasih kayak solusi atau pencerahan untuk Jovan biar meningkatkan kekuatannya.
tapi nggak diangkat langsung jadi muridnya lah ya. Tapi banyak spoiler juga katanya nanti Jovan bakalan berguru, bakalan diajarin juga. Ini banyak spoiler dari teman-teman kita juga ya, entah itu dari tetua yang ada di pelayan, dia akan belajar ilmu itu, serta juga dia akan belajar sama ketua sektenya langsung nih. Tapi dari sini dari spoiler kan banyak tuh yang bilang bahwa nanti Jovan tuh bakal ngancurin sektenya sendiri, yang dimana menurut gue beberapa orang di dalamnya itu kebanyakan musuhnya Jovan ya, termasuk menurut gue nih ketua sektenya juga bahaya ya. Tapi gue lihat pas ngobrol sama para ketua sekte lain pun dia juga kayak apa namanya ya, antara suka dan waspada sama Jovan sih menurut gue. Waspadanya ya karena Jovan ini nggak bisa diperkirakan tindakannya ya, karena kelicikannya ini mungkin hampir sama kayak ketua sekte atau melebihi dia juga bisa melihat seperti itu. Terus untuk kayak dia suka sama Jovan atau seneng ya, karena bakatnya Jovan ini langka guys, langka ya, apalagi bakatnya dia ini emang bakat yang benar-benar dibutuhkan sekte demonik, yang sudah sejak dia berkultivasi pun itu menunjukkan dia menganut ajaran sekte demonik. Nah di sini mungkin ketua sektenya kayak ngelihatnya tuh, ini orang emang berbakat dan cocok kalau dimasuki sekte demonik, atau emang dia terlahir sebagai sekte demonik. Kalau menurut gue begitu. Nah, gue juga penasaran sama si orang yang berada di dekat ketua sekte demonik waktu itu ya. Apakah dia juga lebih tinggi posisinya atau setara, atau dia hanya bayang-bayang yang dimana ngawasin beberapa orang yang berada di dalam sekte demonik guys. Tapi kita lihat nanti aja ya. Tapi seru juga ya ketemunya, ini pas banget ya, karena di sini kan mungkin bagi kalian yang suka bertarung, suka duel, agak sedikit boring, tapi seru guys dalam berdebatnya tuh. Soalnya ini bukan hanya cuman bacot-bacot biasa, tapi ada strategi di dalamnya yang emang di luar prediksi kita sendiri, yang kadang-kadang sulit buat kita nangkep. Itu yang menurut gua serunya. Di sini udah selesai bikin ilustrasi karakter ini, rumah istana atau tempat si ketua sektenya. Jadi kalau kalian mau belajar tentang desain ilustrasi seperti ini, bikin karakter, mau bikin desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis, silahkan cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua mulai dari nol. Kalian bisa akses semuanya ya. Siapa tahu bisa jadi skill yang kalian gunakan untuk bekerja atau untuk jual jasa kalian tanpa harus kerja mulu di perusahaan. Jadi kalian tuh ibadah bisalah kerja freelance, yang dimana sekarang dunia atau dunia teknologi itu makin maju ya. Kalian mau cari di dimanapun bisa. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.